ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat waras, nikmat bisa melaksanakan ibadah, wabil khusus kita bisa terus beramal ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mengulas ada sebuah makalah atau clipping kecil, clipping tipis. Nah, mohon maaf saya agak sandarannya biar lebih nyaman ya, biar lebih nyaman. Ada clipping atau makalah kecil yang telah disusun oleh sang siapa? Tentunya sang pelaku sejarah Islam Jamaah, yaitu dalam hal ini Mbah Tojin. Mbah Tojin karena usaha beliau untuk mendekat sang imam pusat Islam Jamaah, baik keimaman yang pertama maupun kedua, terutama kedua tidak begitu nampak beliau, tapi setelah adanya pergerakan, adanya gelombang hijrah ini, beliau seakan-akan menjadi pahlawan kesiangan. Di antaranya adalah beliau menyusun buku, walaupun sudah tersampaikan di YouTube suara-suara beliau tentang pengertian jamaah, pengertian pemahaman Islam Jamaah yang katanya menurut cerita beliau dengar dari sang pendiri, yaitu Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawa. Bukunya tebal, insya Allah. Ada berapa halaman? Ada sekitar 132 halaman. Ada 132 halaman ini yang beliau tulis tipis ya, jilidan tipis. Ini belum sampai direkomendasikan secara umum formal di Islam Jamaah, namun secara grassroots, karena Mbah Tojin itu juga kontroversial di kalangan Islam Jamaah sendiri. Antara kawan-kawan yang berusaha ilmiah seperti mubalik daerah juga tidak sependapat dengan pemahaman Mbah Tojin yang hanya taklid buta, dan backgroundnya pun beliau bukan ulama juga. Dia orang awam yang ikut Mbah Nur Hasan saat itu masa kecilnya menurut ceritanya. Ada 132 halaman dengan judul, ada sekitar judulnya ada berapa ini? Banyak ya, ada berapa ini? Sampai judulnya itu 41 judul. La haula wala quwata illa billah. Kita akan bahas judulnya dulu. Lalu dalamnya mungkin kalau ada waktu kita kupas sedikit-sedikit. Ini memang seru, Mang. Dan ini memang rencananya
harapan Mbah Tojin semua Islam Jamaah, semua orang jamaah pegang ini, membaca ini biar paham. Yuk kita baca. Daftar isi halaman pertama, kata pengantar. Oh, mulai sistematis ini ya. Seperti penulisan buku yang tersistematis, skripsi, tesis maupun dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, mengetahui sebagai pelaku dan para saksi sejarah. Mengetahui sebagai pelaku dan para saksi sejarah. Allahu a'lam, Anda paham dengan tulisan itu, namun tulisannya yang ada seperti itu. Allahu a'lam ya. Saya kurang paham juga maksudnya bagaimana. Daftar isi tentang 5 dibungkus dengan 5 ya. 5 bab atau rukun Islam dibungkus dengan 5 bab. Kurang lebihnya seperti itu ya. Itu 5 dibungkus dengan 5. Artinya rukun bunyal Islam ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian dibungkus dengan 5 bab, yaitu ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah, dan taat. Kemudian yang kedua, dalil 5 perkara, dalilnya 5 bab. Dalil 5 perkara, dalilnya 5 bab itu di halaman, kalau tadi tentang 5 dibungkus 5 halaman 1 sampai halaman 6. Kemudian dalil 5 perkara, dalilnya 5 bab halaman 7 sampai halaman 20. Mantap. Ini mesti seru isinya ini. Anda mesti penasaran, ini seru ini isinya. Jadi dari 7 sampai halaman 20 membahas tentang dalil 5 perkara menjadi dalilnya 5 bab. Kemudian halaman 21 dalil mangkul isnad muttasil teori dan praktek. Halaman 21 sampai halaman 27. 7 halaman membahas tentang dalil mangkul isnad muttasil teori praktek. Kemudian yang keempat, asal usul infak persenan ishrun, yaitu halaman 28 sampai halaman 30. Jadi beliau juga mengangkat isu yang berkembang tentang masalah infak 10%, yaitu di halaman 28 sampai halaman 30. Kita baca daftar isinya saja ya. Nanti kalau kita baca isinya terlalu panjang. Suatu saat aja mungkin kita baca penyampaian hasil karya Mbah Tojin ya, semacam cai lah ya. 6. Penjelasan makna arti waliullah, wali badal, wali majdub. Mantap. Ini halaman salah ya. Nomor 5 peristiwa Pak Nur Hashim ke Kediri tahun 1968 tentang perselisihan makna arti 5 bab. Itu 31 halaman 31 sampai 34. Jadi ya, ternyata 5 bab itu ada perselisihan di zaman Pak Nur Hashim di tahun 1969. Pak Nur Hashim itu ya termasuk sesepuh juga ya, sesepuh Islam Jamaah yang konon katanya juga dalam merumuskan 5 bab itu ada perdebatan. Apakah 5 bab itu rangkaiannya dari Quran hadis atau memang murni ini adalah sebuah kaifiyah, metode, cara yang diterapkan dalam Islam Jamaah. Kita baca dulu aja ya. Kemudian yang ke-6 yaitu kalau tadi menjelaskan masalah peristiwa Pak Nur Hashim tadi 31 halaman 31 sampai 34. Kemudian yang ke-6 penjelasan makna arti waliullah, wali badal dan wali majdzub, yaitu halaman 35 saja, 1 lembar. Beliau membahas tentang waliullah, wali badal, wali majdzub. Allahu a'lam. Suatu saat kita baca
Ya kita kadang harus tertawa ya, walaupun saya agak menahan sakit sedikit, tapi nggak apa-apa, kita harus tertawa. Kok sampai tekan kono iki lho ngopo ngono. Dalam benak saya tuh kok sampai tekan kono-kono iki lho ngopo ngono. Sebenarnya dari awal tuh bagus kata pengantar, gitu bagus lah. Ini terus judulnya ke aneh-aneh Mas. Ya udahlah, anda ya tertawa boleh enggak apa-apa, walaupun saya kalau untuk ngempet. Itu halaman 35 ya. Untuk yang judul ketujuh, di dalam tiga ada tiga, di dalam tiga, tiga ada tiga atau tiga, tiga dibungkus tiga. Mantap. Betul, saya hanya membaca, jangan marah, jangan marah. Lah. Judulnya itu gini, di dalam tiga, koma, tiga ada tiga, atau tiga, koma, tiga dibungkus tiga. Ya semacam matematika lah. Jadi ini kan tematik lah, ini tematik. Kan sekarang anak SD itu kan tematik ya. Jadi tematik itu satu pelajaran itu matematika masuk, IPA masuk, geografi masuk, dan lain sebagainya masuk. Mungkin seperti itu ya. Itu halaman 36 sampai halaman 38. Ada namanya judulnya di dalam tiga, ada tiga atau tiga, tiga dibungkus tiga. Anda paham? Kalau Anda paham hebat. Saya aja nggak paham. Saya yang baca itu nggak paham. Maksudnya biembo. Kemudian yang ke-8 tentang kepahaman jamaah. Nasihat Batojin. Wah mantap ini. Halaman 39 sampai 41. Itu judul yang ke-8. Yaitu tentang kepahaman jamaah. Nasihatnya Batojin khusus. Itu 30 apa? Halaman 39 sampai 41. Kemudian judul nomor 9, makna arti pekerjaan orang jamaah. Makna arti pekerjaan orang jamaah. Ya Allah alam, ini pekerjaan apa? Nanti kita kapan-kapan kita baca lah asrama ya. Tapi ini butuh waktu lama ini ya. 130 halaman ya. Jadi mungkin asrama 1 minggu. Siapkan Anda ya kopinya, siapkan tehnya, siapkan penyampainya. Mungkin saya akan menyiapkan beberapa penyampai. Ya sebagai bahan lelucon aja ya. Itu halaman 42 sampai halaman 4 ya, cuma satu halaman 42. Kemudian judul yang ke-10 yaitu sejarah generasi kedua. Sejarah generasi kedua. Halaman 43 sampai 45. Judul 10 yaitu berjudul sejarah generasi kedua, halaman 43 sampai halaman 45. Kemudian judul yang ke-11, berapa menit? 13 menit. Judul yang ke-11 yaitu penjelasan pentingnya dan wajibnya di dalam mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis secara jamaah, yaitu halaman 46 sampai 50. 46 sampai 50 menjelaskan tentang bab yang ke-11, penjelasan pentingnya dan wajibnya di dalam mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis secara berjamaah. 46 sampai 50. Kemudian 51 kemudian judul yang ke-12 yaitu ijtihad ada 2, harus bisa memilah dan memilih, yaitu halaman 51 sampai 52. Ijtihad itu ada 2, harus memilah dan memilih. Memilah dan memilih itu terdapat di halaman 51 sampai 52. Kemudian 13, judul yang ke-13 tidak mudah mengkafirkan orang, itu halaman 53 sampai 56. Nah ini agak seru nih mungkin. Satu saat kita mungkin ulas ya.
53 sampai 56 ya. Kemudian judul yang ke-14, supaya bisa menerima ilmu mangkul, yaitu halaman 57, satu halaman saja. Itu judul yang ke-14, supaya bisa menerima ilmu mangkul. Kemudian 15, judul 15, sejarah Abah Nur Hasan terkenal santet tahun 69, halaman 58 sampai 63. Judul yang ke-15 yaitu sejarahnya Abah Nur Hasan Al-Ubaidah kena santet, yaitu dari halaman 58 sampai halaman 63. Kemudian judul yang ke-16, bukti para penjilat adalah tim Khalil. Ini sejarah kok tahu-tahu terus kena tim Khalil. Ini katanya bicara sejarah. Nah, beliau masih hidup. Kita masih hidup, tahu-tahu kena masuk dalam sejarah juga. Sebenarnya tim Khalil ini jangan diceritakan sekarang, diceritakan mungkin 20-30 tahun ke depan biar asik. Kemudiannya masih hidup, kita saja masih ada, sudah dimasukkan dalam fubayatil awal fal awal, kan ya lucu ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau nggak gitu nggak jokam. Memang jokam harus lucu ya. Kemudian judul yang ke-17 tentang Syekh Khalil itu halaman 64, judul yang ke-17, sejarah jadinya jamaah selama ini, yaitu halaman 65. Sejarah jadinya jamaah ini halaman 65 sampai halaman 72. Sampai halaman 72 beliau sampaikan 65 sampai 72. Kemudian judul yang ke-18, kenapa Mbah Tojin baru muncul? Wah, ini seru ini. Itu cuma satu halaman, halaman 73. Kenapa Mbah Tojin baru muncul? Ya memang benar, di zaman Mbah Dhohir, sebelum ada rame-rame seperti ini, Mbah Tojin tidak nampak. Tidak nampak, tapi akhir-akhir ini malah nampak. Semacam pahlawan kesiangan, ya, semacam pahlawan kesiangan. Kemudian yang judul yang ke-19, kisah mulainya Abah Nur Hasan sudah tidak bicara di depan umum, halaman 74 sampai 80. Ini saat Abah Nur Hasan puasa tidak bicara, yaitu 74 sampai halaman 79. Ini sebenarnya lucu ya. Lucunya gini, tadi Pak Khalil terus balik Nur Hasan melih. Sebenarnya kalau Pak Khalil itu kalau minimal itu ditaruh paling bawah, bukan saat di tengah-tengah. Kalau ingin nulis secara sistematis ya, ini katanya beliau belum pernah belajar metodologi gitu. Metodologi penulisan karya tulis belum tahu ini ya. Kudu kuliah sih paling kurang saat semester ya. Harus belajar metodologi dulu ya, metodologi penulisan bagaimana, kerangka berpikirnya bagaimana ya. Tapi nggak apa-apa, biar lelucon ya. Kemudian yang judul yang ke-20, bab 8 hukum umum. Mantap, 8 hukum umum, yaitu halaman 80 sampai 87. 80 sampai 87. Kemudian judul 21, di atas dunia yang ada sialnya 4. Ini ngopo tuh jane kok. Masalah kok dicampur-campur yo hadis yo cerita. Ya enggak udah apa-apa nah. Kemudian yang 22, Mbah Tojin nasihat Mbah Tojin kepada Bapak Amir, yaitu 89 sampai 92. 89 sampai 92. Ini nasihatnya Mbah Tojin kepada Bapak Imam. Nanti kita ulas insyaallah. Memang agak panjang waktunya nanti, mungkin ya berhari-hari, berjam-jam, semacam cai. Sesi pertama, sesi kedua ya. Kemudian tadi mana?
93, judul yang ke-23 tentang papan empan adepan. Papan empan adepan ini diulas yaitu dari halaman 93 sampai 97 sampai 96. Diulas dari beliau dari halaman 93 sampai 96. Dan judul yang ke-24 dadi jamaah gepeng dadi ilir wani susuk. Dadi jamaah gepeng dadi ilir wani susuk. Itu halaman 397 tok, satu halaman. Judul 25, larangan di jamaah untuk berpolitik. Nah, ini larangan berjamaah untuk berpolitik yaitu halaman 98 sampai 99. Kemudian judul 26, sejarah asal nama Gedung Kustur. Nah, Gedung Kustur itu ada sejarah sendiri ya, tentunya dengan mistik-mistik yang tertentu yang mungkin mendatangkan karomah dan sebagainya lah. Mungkin. Nah, itu halaman berapa? Halaman 100 sampai 102. Judul 27, kisah anak CPM yang salah masuk pondok. Halaman 103 sampai 104. Mantap. 103 sampai 104 ini kisah anak CPM. CPM itu apa ya? Ya semacam tentara lah ya, kalau nggak salah ya, tentara atau ABRI saat itu zaman tahun 60-an mungkin ya. Kemudian judul nomor 28, pusatnya Al-Qur'an dan Al-Hadis, yaitu halaman 105 sampai 104. 105 sampai 104 itu judulnya adalah pusatnya Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian judul yang ke-29, sejarahnya lampunya di tembok cetek biar. Mantap. 109 halaman 109. Ada sejarah itu, ada lampu tembok mak tek biar gitu ya. Ya, kalau seperti itu tek biar itu sebenarnya Anda aja yang belum tahu, masih keduluan Pak Nur Hasan yang lebih tahu lebih awal di Jakarta sana. Lalu seakan-akan listrik itu ada sebuah karomah beliau. Padahal kan sudah ada siapa penemu listrik siapa? Philip ya. Kalau nggak salah Philip apa siapa? Edison apa Philip? Saya kurang paham. Gak ketemu masalah ya. Kemudian judul yang ke-30, bagaimana sepak terjang Kasmudi semasa hidupnya. Oh, ini Pak Kasmudi mulai dikritik ini. 110 halaman 110 sampai 111. Dan kita tahu memang Mbah Tojin itu sangat berseberangan dengan Pak Tojin. Sama Pak Kasmudi. Allahumma semoga Allah mengampuni dan mengangkat derajat beliau karena beliau sudah meninggal dunia. Tapi kalau boleh milih antara Mbah Tojin sama Pak Kasmudi, ya kalah jauh. Keulamaannya jelas menang Pak Kasmudi, jelas tidak ada apa-apanya dengan Mbah Tojin. Kemudian Assalamualaikum. Kemudian judul yang ke-30 ya. 30 yaitu bagaimana sepak terjang Pak Kasmudi semasa hidupnya ya. Di halaman 110 sampai 111. Kemudian di judul yang 31, pesan Pak Abdul Zahir kepada Mbah Tojin di Madiun, yaitu halaman 112 satu halaman saja. Selanjutnya judul yang ke-32 tentang sholat qashar selama di perjalanan. Ya kaya ngopo ya anu hadis enak ya dibahas meneh. Ya itu di halaman 113. Kemudian judul yang ke-33, siapakah Mbah Tojin? Wah, mantap. Siapakah Mbah Tojin? Juga dikupas tuntas halaman 114. Kemudian 34 tentang sejarahnya larangan nahwu sorob.
Sejarah Larangan Nahwu Shorof halaman 115. Tentunya ini sangat asik, mungkin kita bahas nanti insyaallah bismillah. Insyaallah bismillah. Kemudian judul 35, Abah Nur Hasan memakaikan celana ke orang gila. Halaman 117. Larangan Nahwu Shorof tadi ada 2 halaman, 115 dan 116. Kemudian 117 yaitu tentang Abah Nur Hasan memakaikan celana ke orang gila. Ini juga menjadi sebuah topik tersendiri, walaupun Anda harus ketawa, tapi tidak apa-apa, ketawa Anda itu ya maklum, saya juga pengen ketawa, namun perut agak sakit. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ya. Kemudian judul yang ke-36, kenapa nama Abah Nur Hasan ditambah dengan Lubis Al-Musawwa? Ini juga di judul yang ke-36 halaman 118. Kemudian judul 37, di bab judul 37 sejarahnya doa sapu jagat. Padahal sapu jagat sudah ada ya dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun Mbah Tojin memuat dengan versi yang ya mungkin sababul wurud maupun sababun nuzul mungkin beliau ya, di halaman 119 sampai 122. Kemudian judul yang ke-38, sejarah Bambang Irawan Resolusi. Sejarah Bambang Irawan Resolusi, yaitu halaman 123. Di buku tadi ini di halaman 123 ada sejarahnya Bambang Irawan Resolusi. Kemudian judul yang ke-39 tentang multi level marketing, yaitu di halaman 124 tentang multi level marketing. Dan judul yang ke-40 makna arti la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Nah, ini kan di hadis ya. Ini ada makna arti halaman 127. Kemudian yang terakhir yaitu judul perbedaan makna arti dan makna lughat. Makna arti dan makna lughat. Makna yo arti yo makna, lughat itu bahasa ya guys. Kalau kita di dalam penyusunan buku kan ada namanya lughatan wa istilahan. Ada terminologi, ada apa itu terminologi dan dilupakan saya. Ya, dilupakan ya, ada terminologi dan ada lagi toh. Ada lagi apa itu? Tapi kalau di Mbah Tojin ini ada perbedaan makna lughat dan makna secara arti. Sebenarnya ini hanya bahasanya Mbah Tojin itu terminologi dan etimologi dan ya. Kenapa? Ya, dan etimologi dalam bahasa penyusunan buku itu adalah istilahan, kemudian ada lughatan atau istilahan. Tapi kalau Mbah Tojin ada makna arti dan makna lughatan. Ya harus ketawa. Saya baca itu harus ketawa seperti itu. Kemudian bagian yang terakhir lampiran penutup 131, lampiran foto-foto Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah, Lubis Al-Musawwa, Haji Abdul Zahir, Haji Abdul Aziz Sultan Aulia, dan Cak Tojin. Kemudian buku ini juga dilampirkan secara pengesahannya di Bukit Tinggi tanggal 30 September 2022. Pelaku sejarah dan selaku penanggung jawab Cak Tojin, saksi sejarah Bapak Aziz Sultan Aulia. Saksi-saksi sejarah ini lagi masih menunggu berapa orang, ada 4 orang yang ditunggu tanda tangannya.
Ini yang berjudul Sejarah Jadinya Jamaah dan Ilmu Mangkul dari Fu bi Baiatil Awali fal Awal di Indonesia bagian pertama. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, kita sudah mendengar, baru membaca judulnya, sudah begitu panjang lebarnya, luar biasa. Belum lagi kita akan mengulas satu persatu di perbabnya nanti. Insyaallah biidznillah, kalau kita diberikan kesempatan, insyaallah biidznillah ya, kita bacakan lalu kita komentari. Seharusnya yang membaca itu adalah orang yang menyusun sebenarnya sebagai bentuk ya reseller lah. Terus kayak jual buku itu kan untuk apalah, mungkin untuk disajikan agar bukunya laris. La haula wala quwata illa billah. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Enggak apa-apa. Inilah Mbah Tojin yang ingin selalu dia memurnikan Quran hadis jamaah versi beliau. Jadi dalam pemikiran Mbah Tojin itu di Islam jamaah sekarang ini nih itu sudah mengalami banyak perubahan. Kalau boleh kita bilang salafurnya gitu. Banyak mengalami perubahan, banyak mengalami kurang dianggap banyak penyimpangan. Sehingga beliau juga suudzon kepada wakil 4 almarhum Allah yarham, misalnya Pak Kasmuti, kepada yang lain, karena beliau karena Mbah Tojin ini seakan-akan menjadi pahlawan kesianan. Namun tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, karena ini juga menjadi simalakama. Artinya gini, kepada kawan-kawanku mubalik daerah, para ulama-ulama muda, sebenarnya nggak cocok dengan pemikiran Mbah Tojin. Kenapa nggak cocok? Karena memang ya gimana lagi, Wong. Dia itu hanya menang yakin mantep, tak ada dasar sama sekali. Dasarnya juga hanya logika sendiri, atas kemampuannya sendiri, kalau bahasa kasarnya ro'yinya sendiri. Seperti itu. Sehingga kawan-kawan balik daerah mestinya nggak terima dengan seperti ini. Makanya buku ini secara grassroots bawah sudah diterima yang sepemikiran dengan Mbah Tojin. Tapi bagi atasan mungkin buku ini masih perlu dipertimbangkan, perlu diawasi, perlu dilihat, karena nanti daripada ditertawakan oleh banyak orang. Misalnya ada beberapa kalimat tadi yang kita lihat, misalnya menjelaskan tentang hal-hal yang nggak perlu dijelaskan, atau membuat judul yang membingungkan, misalnya di dalam 3,3 ada 3, atau 3,3 dibungkus 3. Itu maksudnya apa sih? Man bingung nih ini. Kemudian ada dalil-dalil yang dalam hadis diulas kembali yang menurut pemahaman versi beliau ini. Apapun itu, masyaallah muslimin, itulah cerminan, bahasanya kita, itulah ulama sesepuh jenengan. Satu sisi di luar sana, di luar kita banyak ilmu yang luar biasa sekali. Anda hanya manut seperti ini, yokan yakin, buka akal sehat Anda, buka akal waras, dan buka akal selamat Anda seharusnya. Barakallahu fikum jami'an, salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك